Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mulyanto dan Bapak Agus Puntoro selaku dosen pembimbing saya. Perkenalkan, nama saya Enju Heria dari jurusan Akuntansi Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil presentasi tugas akhir saya dengan judul Prosedur Penyaluran Tabungan BNI Pandai untuk Program Keluarga Harapan pada Bank BNI KCUI Depok. Latar belakang penulisan laporan tugas akhir, yang pertama, tingkat kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Perlu kita ketahui bahwa permasalahan yang masih dihadapi oleh Indonesia sampai saat ini adalah kemiskinan. Kemiskinan lahir bersamaan dengan keterbatasan atau ketidakmampuan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, seperti kebutuhan makanan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, per Maret 2019 masih tercatat sekitar 25,14 juta penduduk miskin atau sekitar 9,41% dari total 260 juta penduduk Indonesia. Jika dibandingkan per September 2018, penduduk miskin itu mampu berkurang hingga 529,9 ribu orang dan bahkan berkurang lagi pada per Maret 2018 yaitu sekitar 805,1 ribu orang. Kemudian yang kedua, sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Permasalahan yang menjadi isu global di negara berkembang adalah kemiskinan. Berbagai upaya percepatan atau pemberantasannya menjadi agenda wajib bagi para pemimpin negara. Di Indonesia sendiri, strategi atau cara pemberantasannya yaitu dengan adanya bantuan program Keluarga Harapan yang diluncurkan oleh pemerintah, yaitu oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang sudah diluncurkan sejak tahun 2007. Berdasarkan The Research Semeru Institute, Asep Suryahadi mengungkapkan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2018 bisa mencapai 2,44% lebih tinggi jika tidak adanya bantuan program Keluarga Harapan. Yang ketiga, luas cakupan bantuan penyaluran program Keluarga Harapan lebih banyak ketika Kementerian Sosial Republik Indonesia mengubah sistem penyaluran dari tunai ke non-tunai. Sejak diluncurkannya bantuan program Keluarga Harapan pada tahun 2007 yang sudah terrealisasi sekitar 500.000 keluarga penerima manfaat dan mengalami peningkatan di tahun 2016 yaitu sekitar 5.981.000 keluarga penerima manfaat. Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi semakin canggih, maka pemerintah dan juga Kementerian Sosial Republik Indonesia mengubah sistem penyaluran dari tunai ke non-tunai yang berhasil dilakukan yaitu pada tahun 2017 dan terrealisasi sekitar 6.228.000 keluarga penerima manfaat. Kemudian di tahun 2019 program bantuan Keluarga Harapan ini sudah terrealisasi juga sekitar 9.841.000 orang dan pada tahun 2020 ini pemerintah dan Kementerian Sosial Republik Indonesia menargetkan sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat. Dengan menggunakannya sistem keuangan digital ini diharapkan untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dan juga untuk memperluas keuangan inklusif. Yang keempat, kerjasama antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Bank Penyalur memberikan kemudahan dan juga keamanan. Penyaluran dengan menggunakan sistem perbankan diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam mengontrol, memantau, dan juga menghindari adanya penyimpangan pada saat penyaluran. Tujuan penulisan laporan tugas akhir, yang pertama, mendeskripsikan prosedur pengajuan bantuan program Keluarga Harapan. Yang kedua, mendeskripsikan prosedur pembukaan rekening tabungan BNI Pandai untuk penerima bantuan program Keluarga Harapan. Yang ketiga, mendeskripsikan prosedur penyaluran tabungan BNI Pandai untuk program Keluarga Harapan pada Bank BNI KCUI Depok. Yang keempat, mendeskripsikan permasalahan yang masih terjadi dalam penyaluran tabungan BNI Pandai pada Bank BNI KCUI Depok. Pengertian tabungan. Tabungan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pengertian tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat yang sudah disepakati. Namun, tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, ataupun alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Maksud dari penarikan hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Artinya, untuk menarik uang
simpanan yang terdapat di rekening tabungan antara bank satu dengan bank lain yang berbeda, tergantung dari bank yang mengeluarkannya. Hal itu sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Ketika nasabah sudah melakukan penyimpanan uangnya di bank tersebut, otomatis nasabah sudah sepakat dengan perjanjian tersebut. Gambaran umum perusahaan PT Bank Negara Indonesia. Berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946, tanggal 5 Juli tahun 1946, PT Bank Negara Indonesia pada awalnya didirikan sebagai bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia. Kemudian, Bank Negara Indonesia diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional yang dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946. Kemudian, Bank Negara Indonesia merupakan badan usaha milik negara yang pertama sebagai perusahaan publik setelah mencatat sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Selanjutnya, visi Bank Negara Indonesia menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja. Misi Bank Negara Indonesia yang pertama, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah bagi nasabah dan selaku mitra pilihan utama. Yang kedua, meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. Yang ketiga, menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat untuk berkarya dan berprestasi. Yang keempat, meningkatkan kepedulian dan rasa tanggung jawab kepada lingkungan dan komunitas. Yang kelima, menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik. Pengertian program Keluarga Harapan. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang sudah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan, misalnya bagi anak-anak usia sekolah, ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan, misalnya bagi ibu hamil dan juga balita. Landasan hukum program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kebijakan program Keluarga Harapan Indonesia diatur dalam yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan secara non-tunai. Menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Adapun mekanisme penyaluran bantuan sosial dilaksanakan oleh pemberi bantuan sosial kepada bank penyalur ke rekening atas nama penerima bantuan sosial. Yang kedua, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung program pelaksanaan perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk program Keluarga Harapan sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Program Keluarga Harapan memberikan bantuan kepada rumah tangga miskin dengan mewajibkan rumah tangga miskin tersebut mengikuti persyaratan yang sudah ditetapkan oleh program dengan ketentuan penerima bantuan program Keluarga Harapan sesuai dengan kriteria Badan Pusat Statistik yang memenuhi satu atau beberapa kriteria. Adapun kriteria atau komponen penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan, yang pertama, kriteria atau komponen dalam bidang pendidikan yang meliputi yang pertama, anak sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau sederajat, anak sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah atau sederajat, anak sekolah menengah atas atau madrasah aliyah atau sederajat, dan anak usia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib sekolah 12 tahun. Yang kedua, komponen atau kriteria dalam bidang kesehatan meliputi yang pertama, ibu hamil atau menyusui, dan juga anak usia 0 sampai 6 tahun atau balita. Dalam bidang kesejahteraan sosial yang meliputi lanjut usia 60 tahun dan penyandang disabilitas berat.
Tujuan program Keluarga Harapan untuk menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung bagi peningkatan kesejahteraan. Manfaat program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Yang pertama, untuk jangka panjang, memutus rantai kemiskinan, generasi melalui pendidikan dan kapasitas pendapatan anak di masa depan, serta memberikan kepastian kepada anak akan masa depannya. Yang kedua, untuk jangka pendek, memberikan income effect bagi rumah tangga miskin melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin. Pengertian tabungan BNI Pandai. Tabungan BNI Pandai merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan yang mudah dan ringan yang diterbitkan oleh Bank Negara Indonesia yang memiliki karakteristik basic saving account dan dapat dibuka melalui kantor cabang ataupun melalui agen. Adapun fitur-fitur yang terdapat dalam tabungan BNI Pandai seperti tabungan yang dapat dimiliki oleh perorangan dengan mata uang rupiah, bebas biaya administrasi dan biaya transaksi transfer masuk maupun pemindah bukuan, memperoleh bunga maksimum saldo sebesar 20 juta rupiah dan maksimum transaksi per bulan sebesar 5 juta rupiah untuk tarik tunai dan juga transfer. Prosedur pengajuan bantuan program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sebelum melakukan penyaluran tabungan BNI Pandai, sebelum data diserahkan kepada Bank BNI selaku bank penyalur, terdapat beberapa prosedur atau tahapan yang harus dilakukan hingga penyaluran tabungan BNI Pandai dapat dilaksanakan. Bisa dilihat pada gambar prosedur atau tahapan penyaluran tabungan BNI Pandai. Adapun penjelasan masing-masing dari tahapan atau prosedur pengajuan bantuan program Keluarga Harapan, yaitu tahapan yang pertama, pada saat proses pendaftaran bantuan program Keluarga Harapan, data calon keluarga penerima manfaat sudah didasarkan atas data terpadu Program Perlindungan Sosial dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang bersumber dari Program Perlindungan Sosial atau PPS atau PPLS berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Faktor lain yang menjadi bahan pertimbangan PPKH Pusat berdasarkan database dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka PPKH Pusat melakukan pemilihan calon peserta PKH sesuai dengan kriteria. Calon peserta PKH yang dipilih yaitu yang memiliki satu atau beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dari segi kriteria atau komponen pendidikan, meliputi yang pertama, anak usia sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau sederajat. Yang kedua, anak sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah atau sederajat. Yang ketiga, anak sekolah menengah pertama atau madrasah aliyah atau sederajat. Dan anak usia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar selama 12 tahun. Kemudian, kriteria atau komponen meliputi kesehatan. Yang pertama, ibu hamil atau menyusui dan juga anak balita yaitu yang berumur 0 sampai 6 tahun. Kemudian yang ketiga dari kriteria atau komponen kesejahteraan sosial meliputi yang pertama, lanjut usia mulai dari umur 60 tahun dan juga penyandang disabilitas. Diharapkan penyandang disabilitas berat. Tahapan yang kedua, setelah pendataan selesai, selanjutnya yaitu proses penetapan sasaran yang akan menghasilkan data calon peserta PKH sesuai dengan persyaratan PKH dan jumlah calon peserta PKH per daerah. Hasil proses seleksi ini adalah nama KPM calon peserta PKH yang akan mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan yang dilengkapi dengan alamat lengkapnya. Kemudian daftar nama ini adalah perempuan dewasa, bibi, ibu, nenek yang akan mengurus keluarga penerima manfaat, calon peserta PKH yang akan mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan, dan nama anggota KPM yang akan mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan. Berdasarkan hasil data tersebut, maka UPPKH Pusat akan menginformasikan daerah yang akan menjadi sasaran atau pelaksanaan program Keluarga Harapan pada dinas atau instansi ke kabupaten atau kota yang bersangkutan. Tahapan yang ketiga, setelah pendataan dan penetapan sasaran dilaksanakan, selanjutnya pertemuan awal dan validasi calon peserta PKH di tingkat KPM, di mana pertama kalinya pendamping PKH kecamatan bertemu dengan calon peserta PKH sekaligus melakukan validasi calon kepesertaan. Adapun ketentuan dalam surat undangan pertemuan awal, yang pertama, pendamping PKH mengisikan nama dan alamat yang diambil dari formulir validasi atau soft copy web e-PKH dari operator daerah. Kemudian yang kedua, pendamping PKH mengisikan
waktu dan tempat pertemuan awal sesuai dengan koordinasi aparat setempat. Kemudian yang ketiga, pendamping PKH mencocokkan data dan informasi data awal dari BNDA yang dikirim pusat sesuai dengan informasi yang faktual dan dokumen terbaru calon peserta PKH. Kemudian yang keempat, pendamping PKH memberikan surat undangan pertemuan awal langsung kepada calon peserta PKH, tidak boleh dititipkan, dan juga menegaskan kembali agar pada saat pertemuan awal harus membawa dokumen atau persyaratan yang sudah ditentukan. Kemudian jika calon peserta PKH sudah memenuhi syarat atau sudah masuk dalam kriteria atau komponen yang sudah ditentukan, maka calon peserta PKH berhak atau layak untuk menerima bantuan program Keluarga Harapan yang akan disalurkan sesuai dengan kriteria atau komponen. Dan jika tidak berhak menerima, maka tidak akan berlanjut ke proses penyaluran program bantuan Keluarga Harapan. Tahapan yang keempat, update data atau pemutakhiran data. Pada tahapan ini, jika terjadi perubahan atau kesalahan data KPM yang tidak sesuai dengan data awal pada master database, yang meliputi perubahan atau perbaikan nama serta berkas-berkas penting lainnya, keterangan apakah sudah menikah, bercerai, meninggal dunia, pindah atau pindah bekerja di luar kota atau luar domisili, kemudian TKI atau TKW, ibu hamil, kelahiran anggota baru, anak yang baru masuk sekolah, perubahan fasilitas kesehatan yang diakses. Kemudian untuk pemutakhiran data ini dilaporkan oleh penerima PKH kepada PPKH yang berada di kecamatan. Selanjutnya, para pendamping PKH yang bekerja sama dengan ketua kelompok PKH akan melakukan verifikasi berkaitan dengan perubahan data tersebut. Tahapan yang terakhir yaitu verifikasi komitmen data peserta PKH. Pada intinya, jika penerima bantuan PKH sudah melakukan validasi, maka penerima PKH harus mengikuti peraturan program Keluarga Harapan. Kemudian verifikasi dan pemenuhan syarat dapat dilakukan oleh penerima bantuan program Keluarga Harapan dengan melakukan pendaftaran atau kehadiran di fasilitas baik itu pendidikan maupun kesehatan. Prosedur pembukaan rekening tabungan BNI Pandai untuk program Keluarga Harapan pada Bank BNI KC UI Depok. Untuk pembukaan rekening tabungan BNI Pandai, prosedurnya mengikuti petunjuk teknis penyaluran yang sudah diatur oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang di dalamnya terdapat registrasi atau pembukaan rekening yang sudah bekerjasama antara Bank BNI dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bisa dilihat pada gambar, terdapat beberapa tahapan-tahapan atau prosedur pembukaan rekening tabungan. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Tahapan yang pertama, Kementerian Sosial Republik Indonesia selaku pemberi bantuan sosial memberikan data penerima bantuan program Keluarga Harapan kepada Bank BNI selaku bank penyalur. Kemudian tahapan yang kedua, Bank BNI selaku bank penyalur akan melakukan registrasi atau pembukaan rekening secara kolektif atas data yang sudah ditetapkan oleh pemberi bantuan sosial sesuai dengan data terpadu program penanganan fakir miskin. Proses registrasi didahului dengan pengumuman pemberitahuan oleh pemberi bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial untuk melakukan registrasi dan menghadiri sosialisasi sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, jika masih terdapat perubahan data, maka akan dilengkapi pada saat pengecekan keberadaan penerima bantuan program Keluarga Harapan. Kemudian tahapan yang ketiga, Bank BNI selaku bank penyalur akan melakukan distribusi starter pack dan kit kepada penerima bantuan program Keluarga Harapan yang meliputi buku tabungan, print out bukti kepemilikan rekening, petunjuk penggunaan kartu, dan juga brosur. Pendamping juga mendampingi pada saat pendistribusian starter pack dan kit pada bantuan program Keluarga Harapan. Kemudian tahapan yang keempat, atas registrasi atau pembukaan rekening tersebut, maka Bank BNI selaku bank penyalur akan melakukan laporan hasil rekapitulasi penyaluran bantuan secara non-tunai dari rekening pemberi bantuan sosial di rekening Bank BNI selaku bank penyalur kepada penerima bantuan program Keluarga Harapan terhitung sejak paling lambat 10 hari kalender
sejak dana dipindah bukukan. Kemudian Bank BNI juga melakukan pelaporan jika penerima bantuan program Keluarga Harapan tidak melakukan transaksi atau dana tidak dipergunakan terhitung sejak 30 hari kalender sejak penyaluran atau paling lambat 10 hari kalender sejak penyaluran. Prosedur penyaluran tabungan BNI Pandai untuk program Keluarga Harapan pada Bank BNI KCUI Depok. Bisa dilihat pada gambar terdapat beberapa tahapan-tahapan atau prosedur penyaluran tabungan BNI Pandai untuk program Keluarga Harapan pada Bank BNI KCUI Depok. Adapun penjelasan tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama, bagi masyarakat yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, yaitu bantuan program Keluarga Harapan, diwajibkan untuk mendatangi kantor kecamatan yang sudah ditentukan waktu dan juga tempatnya, dan akan bertemu dengan petugas Bank BNI selaku bank penyalur. Kemudian masyarakat juga diwajibkan membawa persyaratan seperti fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, dan juga formulir pembukaan tabungan yang sudah diisi oleh penerima bantuan sosial. Jika persyaratan atau dokumen sudah lengkap, maka penerima PKH akan menunggu bergiliran untuk dipanggil sesuai dengan data yang sudah terdapat pada Bank BNI dan juga para pendamping PKH. Tahapan yang kedua, Bank BNI akan menanyakan dan juga meminta dokumen atau persyaratan seperti fotokopi KK, fotokopi KTP, dan juga formulir tabungan, dan akan menanyakan nama gadis ibu kandung yang akan disesuaikan dengan data yang terdapat pada Bank BNI yang akan disamakan dengan kartu keluarga. Jika data sudah sesuai, maka Bank BNI akan meminta kepada penerima bantuan sosial untuk membubuhkan tanda tangan penabung pada buku tabungan BNI Pandai sebanyak 2 kali. Dan tidak lupa Bank BNI juga mengecek terlebih dahulu apakah buku tabungan sudah ditandatangani oleh petugas Bank BNI atau pemimpin kantor cabang. Jika sudah selesai, maka Bank BNI akan memberikan buku tabungan dan juga memberikan sedikit penjelasan berkaitan dengan buku tabungan tersebut. Dan ketika sudah selesai, akan meminta penerima bantuan sosial untuk membubuhkan tanda tangan di daftar kehadiran pada saat penyaluran. Kemudian tahapan yang ketiga, para pendamping PKH juga meminta agar penerima bantuan program Keluarga Harapan membubuhkan tanda tangan pada daftar kehadiran para pendamping PKH yang akan dijadikan sebagai bukti bahwa penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan sudah mengikuti atau mengambil rekening buku tabungan pada saat penyaluran. Permasalahan yang terjadi dalam penyaluran tabungan BNI Pandai untuk program Keluarga Harapan yaitu berkaitan dengan ketidakhadiran penerima bantuan program Keluarga Harapan pada saat penyaluran, seperti adanya laporan kematian penerima bantuan PKH dari pendamping PKH, lansia, dan juga penerima PKH yang sedang sakit berat. Adapun penyelesaian permasalahannya, yaitu yang pertama, petugas Bank BNI menginformasikan kepada pendamping PKH jika penerima bantuan PKH yang sudah meninggal dunia masih berhak untuk mendapatkan bantuan PKH dengan syarat yang pertama, dana yang dimasukkan ke rekening PKH dapat diambil oleh ahli waris dengan ketentuan ahli waris harus membuat keterangan dari kecamatan dan juga dinas sosial kabupaten atau kota bahwa ahli waris berhak untuk mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan. Kemudian pendamping PKH mengusulkan perubahan nama program Keluarga Harapan yang kemudian akan diproses oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Yang kedua, jika penerima PKH penyandang disabilitas dan juga lansia, maka pengambilan dapat dilakukan oleh ahli waris dan juga didampingi oleh pendamping sosial dengan syarat bahwa ahli waris harus membawa KK, KTP, SIM ahli waris. Kemudian ahli waris juga harus membuat keterangan dari dinas sosial atau kabupaten atau kota
dan juga dari kecamatan bahwa yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan. Kemudian yang ketiga, jika penerima bantuan program Keluarga Harapan sedang sakit berat seperti lumpuh, maka petugas Bank BNI akan melakukan visit atau mendatangi rumah penerima bantuan program Keluarga Harapan agar penyaluran masih dapat dilaksanakan dan penerima berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Kesimpulan tugas akhir yang telah saya buat, yang pertama, bahwa prosedur pengajuan program Keluarga Harapan hanya untuk keluarga yang sudah didata berdasarkan data terpadu program perlindungan sosial dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang bersumber dari pendataan program perlindungan sosial atau PPLS oleh Badan Pusat Statistik. Kemudian yang kedua, untuk prosedur pembukaan rekening tabungan BNI Pandai setelah Bank BNI menerima surat keputusan nama-nama penerima bantuan PKH, maka Bank BNI akan melakukan pengumpulan syarat administrasi atau berkas, kemudian akan dilanjutkan dengan pembuatan rekening tabungan BNI Pandai. Kemudian yang ketiga, Bank BNI dalam penyaluran berkoordinasi dengan kelurahan atau kecamatan setempat agar dapat mengumpulkan penerima bantuan program Keluarga Harapan untuk menerima tabungan BNI Pandai. Dan juga Bank BNI memberikan penjelasan serta arahan berkaitan dengan tabungan BNI Pandai tersebut. Selanjutnya yang keempat, bahwa permasalahan yang terjadi dalam penyaluran tabungan BNI Pandai yaitu berkaitan dengan ketidakhadiran penerima bantuan program Keluarga Harapan, seperti adanya laporan kematian dari pendamping PKH, lansia, dan juga penerima bantuan program Keluarga Harapan yang sedang sakit berat. Mungkin sekian hasil dari presentasi tugas akhir saya. Apabila ada salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa diterima dan dapat bermanfaat dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.